Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu ikhwan akhwatullah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak kita bersyukur kepada Allah. Sekarang ini lagi pada musim liburan, sehingga alhamdulillah anak-anak laki-laki kita di rumah, anak-anak perempuan kita juga di rumah. Sebagian yang sudah memiliki menantu, maka nikmat dan karunia tersendiri mereka bisa hadir. Bahkan di antara kita sudah ada yang memiliki cucu kita semua juga ikut hadir. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dan karunia manakah yang kalian lalaikan? Nikmat dan karunia manakah yang kalian dustakan? Salawat serta salam tercurah baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya 2 pekan kami tidak ketemu Bapak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, dan kesempatan kita kali ini kita akan bahas hal-hal terkait dengan perkara-perkara mulia yang kadang tidak kita ketahui bersama, khususnya tatkala kita berada di bulan Muharram. Maka tatkala kita berbicara bulan, berbeda dengan hari. Dan di sana ada musim, yang dengan musim-musim tersebut seseorang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ketaatan. Ada 10 hari yang pertama, dan 10 hari pertama tersebut adalah hari yang mulia di saat Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal fajri walayalin ashar. Demi fajar dan demi malam yang 10. Maka demi malam yang 10, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Awal bulan yang paling mulia seseorang bisa melakukan ketaatan adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Berikutnya 10 hari yang terakhir di dalam 1 bulan, maka 10 hari terakhir tersebut adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sehingga Rasul bersabda, taharrau fil ashri al-awakhir. Hendaknya kalian berusaha dan berupaya untuk meraih malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari yang terakhir. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimanakah 10 hari pertama yang mulia adalah bulan Dzulhijjah. 10 hari akhir yang mulia adalah bulan Ramadan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran,
Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan tersebut telah Allah tetapkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang suci. Pernah kami sampaikan, bulan suci itu adalah satu bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. 3 bulan secara berurutan, 3 bulan secara berurutan yaitu Ram. Nah, sekarang kita ini berada di Sekarang kita ini berada di bulan Muharram. Sekarang kita ini berada di bulan Muharram, yaitu bulan yang suci. Ada hal yang perlu kita ingatkan terkait dengan bulan suci. Yang pertama, adanya amalan-amalan mulia yang bisa kita lakukan, amalan-amalan mulia yang bisa kita kerjakan di saat kita berada di bulan suci. Yang kedua, adanya pemikiran-pemikiran yang tidak benar dengan hadirnya bulan Muharram. Berikutnya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh sebagian orang tatkala berada di bulan Muharram. Terkait dengan keyakinan, Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan yang melekat pada sebagian orang di saat berada di bulan Muharram. Yang pertama, keyakinan yang diyakini oleh sebagian orang bahwasanya bulan Muharram adalah bulan naas. Adanya keyakinan sebagian orang di mana mereka meyakini bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan bulan sial. Bulan apa? Bulan sial. Sehingga kita jumpai adanya sebagian orang yang memiliki keyakinan. 1. Tanggal 1 Suro yang biasanya dodol soto prai. Biasanya jualan gudeg prai. Biasanya ke pasar libur. Biasanya potong rambut libur. Ya, syukur ming sedina. Nggih mboten ana sesasi lah kadang sing gondrong. Yang saya adanya sebagian orang yang begitu tanggal 1 Suro nggak mau keluar rumah. Begitu 1 Suro ada sebagian orang yang membuat sajen. Nonton betul Pak? Bahkan ada juga sesudah dia buat sajen kemudian dibuang di tepi jalan. Bisa jadi di perempatan, bisa jadi di pertigaan, bisa jadi di pohon besar, bisa jadi di dekat sungai, dengan anggapan makani danyang, men danyange orang ngamuk. Apa Mas? Tahu nggak Mas Kasa? Danyang nih. Napa Pak? Danyang nih napa orang kita? Gendruwo no. Yang bau rekso, jawatan. Katanya danyang itu yang bau rekso.
Bau reksa itu yang menguasai wilayah tersebut. Dia badan bau reksa. Maka keyakinan-keyakinan tersebut tentunya tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa demikian? Karena Islam tidak memberikan contoh. Islam memberikan informasi bahwasanya masing-masing memiliki harapan. Wa yu'jibuhu al-fa'al. Dan seseorang hendaknya suka, cinta dengan fa'al, tafaul, optimis, optimis. Enggak kemudian karena satu surah tak poso khusus tanggal satu surah, nolak balak, ngalap rezeki, tolak fakir, tolak angin, tolak napa. Seorang muslim harus ingat bahwasanya tanggal satu Syuro adalah tanggal disitulah perubahan napa Pak? Awal tahun. Awal tahun. Baik. Ada juga sebagian orang yang tidak hanya memiliki pemikiran akan tapi juga melakukan suatu perbuatan. Begitu tanggal 1 Syuro, satu kuncian kamar. Teng kamar tok mboten purun medal. Di kamar tok mengurung diri. Aku tak mengurung diri mumpung tanggal 1 Syuro. Wonten mboten, Pak? Wonten mboten? Mumpung tanggal 1 Syuro aku tak poso ngomong. Wonten mboten? Poso ngomong. Wonten mboten, Pak? Mumpung tanggal 1 Syuro aku tak kungkum. Wonten mboten? Tanggal 1 Syuro itu kungkum. Kungkum itu Indonesia ini apa? Berendam. Nek berendam pakai betap air hangat kan beda. Ya betul. Ini berendamnya apa? Teng kali. Teng kali so jadi cokot lemut. Ya betul. Nah, berendam apa? Masuk angin betul berendam nih. Dulu saya pernah baca koran lokal di Jogja. Ya betul. Sebelum tahun 2010 itu ditemukan seorang bupati tanggal 1 Syuro berendam kungkum. Nah, ini kalau dia bupati saya kira nggih mesti S1 nggih mboten Pak. Insyaallah. Berikutnya adanya pula sebagian hal yang itu menjadi perbuatan sebagian orang di saat tanggal 1 Syuro. Buat takir. Angel bahasa Indonesia ini takir niku. Takir niku Pak Wardi. Takir. Oh Mas. Takir itu ya seseorang ngambil daun, kemudian daun yang dimaksud adalah daun pisang. Jawatan. Kemudian dibuat bentuk secara khusus, nek Jawane seperti conrong, jawatan. Tapi atasnya dipotong, jawatan. Nah, kemudian disitulah kadang ada makanan-makanan pernak-pernik khusus dan memiliki arti yang spesial pun punya makna yang spesial.
Ada makanannya, ada cabenya, ada pun pernak-pernik. Ada juga yang melakukan sesuatu hal yang jauh dari ajaran Islam. Apa itu Bapak Ibu? Begitu tanggal 10 Syura adanya orang-orang yang menisbatkan mereka ini penganut agama Islam, tapi ternyata mereka itu jauh dari kebenaran, sebagaimana jauhnya apa Pak? Sate dari panggangan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah. Orang-orang Rafidhah. Jadi orang-orang Syiah itu ada yang dikenal dengan Syiah Zaidiyah. Ada yang Syiah Ghulat. Kalau Syiah Zaidiyah itu mereka orang-orang Syiah yang meyakini bahwasanya kepemimpinan sesudah Rasul itu wafat. Sesudah sinten? Rasul itu wafat. Mereka meyakini penggantinya Rasul bukan Abu Bakar, bukan pula Umar, bukan pula Utsman, tapi yang mereka yakini Ali. Padahal kepemimpinan yang ada pada Abu Bakar itu adalah ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya sesudah Rasul itu wafat penggantinya sinten? Abu Bakar. Boten Pak? Abu Bakar. Sepakat boten? Sepakat. Sepakat. Tapi adanya orang-orang yang mengatakan orang yang paling berhak sesudah Rasul wafat maka penggantinya adalah sinten? Ali. Karena Ali adalah orang yang mendapatkan wasiat. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang tidak benar. Menjadi pengganti Nabi sesudah beliau wafat. Yang kedua, adanya sahabat Nabi. Nah, Bapak Ibu, adanya sahabat Nabi di saat hendak meninggalkan Nabi. Dan sahabat ini beliau berkata, wahai Nabi Allah, sekiranya nanti di tahun yang akan datang aku tidak menemui engkau, siapakah orang yang berhak aku temui? Maka Rasul ngendikan, temuilah Abu Bakar. Menunjukkan dosa Bapak Ibu, Abu Bakar adalah orang yang berhak untuk ditemui dan beliau adalah pengganti Nabi. Di saat Abu Bakar As-Siddiq hendak hijrah, karena waktu itu kaum muslimin pada hijrah ke kota Madinah dari Mekah. Begitu Abu Bakar minta izin kepada Rasul, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkannya. Apa harapannya? Harapannya adalah Abu Bakar nanti hijrah bersama Nabi. Menunjukkan orang spesial, betul Pak? Orang spesial. Nah, ini orang-orang Syiah itu mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu merampas Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman itu merampas kepemimpinan yang semestinya diambil oleh Sayyidina Ali. Maka itu adalah pemikiran yang tidak benar. Sehingga terkait dengan bulan Syura Bapak Ibu,
orang-orang Syiah. Tanggal 10 Syura. Apa yang mereka lakukan di Iran? Orang-orang Syiah di Iran itu tanggal 10 Asyura menyakiti badan mereka. Memukuli badan mereka, Bapak Ibu. Bahkan sebagian mereka mengambil pisau. Sebagian mereka mengambil besi. Apa yang mereka lakukan? Long march. Jalan bareng-bareng. Dengan jumlah banyak. Punjol sekilo. Ratusan orang berjalan. Lebih dari sekilo. Itu mereka memukuli badan, meratap dengan wafatnya Husain ibn Ali. Husain ibn Ali. Sehingga tatkala mereka meratap, mereka sambil teriak-teriak, Husain, Husain. Ada yang Husain, Allah ya Husain, Husain, Allah ya Husain. Oh, Husain dijadikan sebagai apa? Tuhan. Itu mereka memukul badan, Bapak Ibu. Bahkan sebagian memukul kepala sampai berdarah, godros. Banyak darah. Mereka menganggap bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan karena tidak kuasa memberikan pembelaan kepada Sinten Husain tatkala Husain dibunuh. Padahal tatkala kita berbicara sejarah, Bapak Ibu, orang-orang Syiah yang mereka miliki beberapa keyakinan mereka, keyakinan mereka adalah keyakinan yang tidak benar. Contoh Al-Quran. Mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita miliki itu tidak seperti Al-Quran yang mereka miliki. Apa itu, Bapak Ibu? Orang-orang Syiah meyakini bahwasanya mereka memiliki Al-Quran tersendiri yang namanya Mushaf Fatimah dan jumlah ayatnya 17.000. Menyelisihi Islam, betul nggak Pak? Menyelisihi Islam. Saat kita berbicara orang-orang Syiah, Bapak Ibu, maka di tanggal 10 Syura di Iran itu mereka memberikan suatu pemandangan yang itu adalah jauh dari Islam memberikan pendidikan. Al-Quran nanti kalau sudah berdarah kemudian terkapar, maka akan datang ambulan. Dan ambulan itu akan mengangkut orang-orang yang terkapar itu. Nek bahasa Jawanya ora kacek. Ya betul Pak. Mukul-mukuli dhewe kok dopeni, nggih betul. Napa ora kacek itu bahasa Indonesia ini pun. Ora cocok lah. Ya betul. Tidak sesuai. Nah, ini terjadi kapan Bapak Ibu? Biasanya di tanggal 10 Syura. Maka di sini adalah mukhalafat. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, mereka menisbatkan ini adalah ajaran Islam, padahal Islam tidak pernah memberikan pengajaran. Ya betul? Oh ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat itu rekaman orang-orang Syiah 10 Syura, pernah tertangkap di kamera Ahmadinejad. Ahmadinejad kan dulu presiden Iran, ya betul. Orang-orang Syiah pada memukul badan, Ahmadinejad cuma ngeten tok. Ngeten nih Bapak. Tangannya ditaruh di dadanya, kemudian yang lainnya pada badannya sakit-sakit, ini ngeten-ngeten tok.
Ya betul. Dan orang-orang Syiah itu mereka punya doa yang aneh. Apa anehnya doa mereka Bapak Ibu? Yang saya, kita kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Ya betul. Cinta kepada Rasul. Ya betul. Cinta kepada sahabat. Ya betul. Wajib betul Pak cinta pada sahabat Nabi? Wajib. Siapa yang membunuh Umar ibn Khattab? Yang membunuh Umar ibn Khattab adalah Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia adalah orang Majusi. Orang Syiah Bapak Ibu, tatkala mereka berdoa, apa yang mereka katakan? Allahumma surni ma'a Abu Lu'lu'ah. Ya Allah, kumpulkanlah aku nanti di akhirat bersama Abu Lu'lu'ah. Oh, ajaib betul Pak. Oh. Kebodohan betul nih kok. Oh, kebodohan masa minta dikumpulkan sama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah Majusi betul. Majusi yang membunuh Umar betul. Yang membunuh Umar. Subhanallah. Jadi saya kadang kita kaum muslimin harus mempelajari sejarah. Dia betul. Sehingga kejadian-kejadian aneh, dia betul. Kok itu terjadi? Kok kita punya ilmu? Oh, kaget. Oh, ada ilmunya toh. Dia betul. Karena kalau kita kaum muslimin tidak mulai membentengi diri Bapak Ibu, jangan sampai keluarga kita terjerumus kepada ajaran-ajaran yang itu Islam tidak pernah memberikan contoh. Nanti bisa dibuka kegiatan 10 surah di Iran, nanti kan kelihatan itu. Di HP betul Pak. Ada betul nih HP nonton. Siapa aja dibuka nanti. Ya betul. Nah, di saat kita berbicara amalan mulia di bulan Syura, maka amalan pertama adalah puasa. Puasa. Sifat puasanya bisa puasa Dawud, boleh. Sifat puasanya bisa Senin Kemis, boleh. Sifat puasanya bisa 3 hari Ayyamul Bait, boleh. Tanggal 13, 14, 15. Sifat puasanya bisa kita lakukan kapan Bapak Ibu? Tanggal 10 Syuro. Dan alhamdulillah sudah lewat. Jawaban. Alhamdulillah. Warga Jogja sekitarnya pada puasa 10 Syuro. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kenapa orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa tanggal 10 Syuro? Maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan, hadza yaumun azim, yaumun najallahu Musa wa qaumahu min Fir'aun, min aduwihim Fir'aun wa qaumuh, min Fir'aun wa junuduh. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kenapa kami ini berpuasa tanggal 10 Syura? Karena tanggal 10 Syura merupakan hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Karena Nabi Allah Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah, maka bentuk syukur tersebut diungkapkan dengan puasa. Apa kata Rasul Bapak Ibu? Rasul bersabda, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami kaum muslimin lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian. Fasomahu. Maka Rasul pun puasa tanggal 10 Syura wa amara bisyamihi. Dan Rasul pun memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian beliau
bersabda, sekiranya di tahun yang akan datang aku memiliki panjangnya usia, niscaya aku juga akan berpuasa di tanggal 9. Dan kemarin ini warga Jogja sekitarnya ataukah Jogja dan daerah-daerah wilayah yang lainnya, satu, adanya sebagian kaum muslimin yang berpuasa hari Jumat sama Sabtu. Ya betul? Jumat sama apa? Sabtu. Ada yang puasa juga hari Sabtu dan hari Ahad. Ya betul, Pak? Alhamdulillah. Yang puasa Jumat, Sabtu, alhamdulillah. Yang puasa Sabtu, Ahad, alhamdulillah. Nggih mboten? 2 hari. Yang enggak benar itu meng takon. Sakjane iki puasane kapan to? Aku malah marai bingung. Atus jenengan dos seperti akhirnya kula nggih mboten poso timbangane bingung. Nah, ini yang kadang muncul di sebagian orang karena jawabannya bingung akhirnya nggak puasa. Ya, mestinya puasa, dia betul. Ya. Rasul bersabda, wa inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap kepada Allah dengan seseorang itu berpuasa Asyura akan menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Maka disinilah Bapak Ibu, amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di bulan Muharram adalah berpuasa. Rasul bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa yang dilakukan oleh seorang muslim sesudah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Yang kedua, amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di bulan Muharram. Apa Bapak Ibu? Memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Alhamdulillah. 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 Pun sak kata-kataipun subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Jabatan. Boleh pula seseorang menggabungkan lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh. Ataukah membaca sholawat. Membaca apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Atau fil alamina innaka Hamidun Majid. Baca apa Bapak Ibu? Sholawat. Sebagian ibu-ibu sebelum sare zikir, waktu nyapu zikir, waktu motong-motong bawang, ya betul, motong-motong sayuran zikir. Oh, bapak ngelapi motor zikir, ngelapi mobil zikir, buka pintu zikir, ya betul. Amalan mulia. Termasuk amalan mulia yang bisa kita lakukan di saat kita berada di bulan Muharram. Memperbanyak sholat sunnah dan
berusaha untuk menjaga sholat-sholat sunnah. Yang pertama adalah sunnah qobliyah. Sunnah apa? Qobliyah. Maka sunnah qobliyah itu 2 rakaat sebelum subuh. Ya betul. 2 rakaat sebelum zuhur. Ataukah 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sunnah apa? Qobliyah. Adapun sunnah ba'diyah. Sunnah apa? Ba'diyah. 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Yang itu kita mengenal dengan apa? Salat rawatib. Maka sunnah rawatib itu ada yang mengatakan 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur Bapak Ibu. Ini kok. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pas 10 badan 10. Ada yang mengatakan sholat rawatib itu adalah 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berikutnya apa? 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Dan Rasul bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat di dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Yang berikutnya, sunnah yang bisa kita tunaikan adalah sholat duha. Salat apa Bapak Ibu? Duha. Dan paling sedikitnya duha itu adalah 2 rakaat. Kok kita longgar waktu, tidak ada kesibukan, bisa tambah 2, bisa tambah 2 lagi, sehingga 6, ataukah tambah 2 lagi sehingga pinten 8. Dan Rasulullah SAW beliau menunaikan salat duha di rumah Maimunah adalah 8 rakaat. Kok longgar lagi bisa tambah 2 lagi 10, longgar lagi tambah 2 lagi, pinten Bapak Ibu? 12. Maka duha itu maksimalnya adalah 12 rakaat. Bisa kita lakukan pula sholat sunnah Bapak Ibu. Apa itu sholat witir? Sholat apa? Witir. Masing-masing kita ini sebelum tidur hendaknya sholat witir. Abu Hurairah mengatakan, Ausani Khalili, aku ini mendapatkan wasiat dari Khalili, yaitu Rasulullah SAW, kekasihku, 3 hal. Dan salah satu yang dikatakan oleh Abu Hurairah adalah wa an utira qabla an anam. Aku diperintah oleh Nabi agar aku ini sholat witir sebelum aku ini tidur. Menunjukkan dosa Bapak Ibu, menunjukkan sahnya seseorang itu sholat witir sebelum tidur. Dan sholat witir itu bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat. Tentunya pelaksanaannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kok ternyata 3 rakaat langsung
Angsal mboten? Angsal. Yang penting tidak pakai tahiyat pertama. Karena ada sebagian orang memiliki pemahaman yang keliru. Witir itu 3 rakaat ya. 2 rakaat pertama tahiyat. Itu enggak benar. Dan minimal witir adalah 1 rakaat. Minimal witir betul Bapak Ibu 1 rakaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, bagaimanakah dengan sholat malam? Rasul bersabda, afdalus sholah ba'da al-faridati atau ba'da al-maktubati sholatul lail. Sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu, sebaik-baik sholat sesudah sholat maktubah. Sholat maktubah itu adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu yang dikenal dengan sholat apa? Maktubah. Sholat yang telah ditetapkan. Apakah sebaik-baik sholat sesudah sholat yang ditetapkan? Maka Rasul bersabda, sholatul lail, sholat malam. Sholat malam. Bagaimanakah kita sekiranya sudah sholat malam? Wah, sebelum tidur aku sudah witir. Witir meneh pora ya. Maka sesuatu witir lain. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan sore kali ini, maturun atas segala perhatiannya. Insyaallah pekan depan kita kembali lanjutkan di pekan ketiga, itu materi fikih. Insyaallah. Banyak kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan badan